Ya, halo para penikmat anime, selamat datang di channel ini bersama gue pemilik channel ini yaitu Kimanzek. Ya, gue udah lama banget kagak bikin konten di channel ini ya, dan ini mungkin jadi konten pertama gue atau pembuka konten di channel ini di tahun 2025 ini. Dengan membahas satu anime yang rilis di musim winter 2025 ini yang berjudul Zenzu ya. Gue baru nonton satu episode dari anime ini, jadi impresi atau pendapat gue ini berdasarkan satu episode dari anime Zenzu ini ya. Dan spoiler alert ya, ini bakal jadi spoiler sedikit aja ya. Gue memaksimalkan untuk tidak menspoilerkan seluruh cerita ya. Jadi sedikit aja gue akan spoiler di pembahasan ini. Jadi kalau kalian belum nonton anime ini, sebaiknya kalian nonton dulu, terus saya balik lagi ke konten ini ya. Ya, Zenzu ini berceritakan seorang animator yang bernama Hirose Natsuko, yang dimana setelah dia lulus SMA, dia memilih karirnya untuk menjadi animator. Dan ternyata pilihan tersebut tidak salah, karena dia menjadi animator yang sukses dengan sebuah karya-karyanya gitu ya. Karyanya benar-benar sukses besar dan trending banget ya, yang berjudul Magical Girl. Kayak ya mungkin semi-semi Sailor Moon gitu ya karyanya ya. Dan itu cukup sukses untuk si Hirose Natsuko, dan dia jadi anak emas dari perusahaan studio animatornya ya. Kayak akhirnya dia setelah sukses besar dengan karya Magical Girl-nya itu, dia dipercaya lagi untuk menjadi sutradara dari sebuah film romance komedi ya, film animasi romance komedi yang berjudul apa ya, gue lupa. Pokoknya ya dia dipercaya lagi lah untuk menjadi sutradara dari film romance komedi tersebut. Tapi setelah kesuksesannya dia dari film sebelumnya yaitu Magical Girl, dia menemui jalan buntu untuk memulai storyboard, untuk menulis storyboard dari film romance komedi tadi ya, project terbaru dia. Dan di sela-sela dia buntu untuk mencari atau menulis storyboard untuk project terbarunya, di situ dia melihat berita seorang animator yang meninggal gara-gara keracunan ya. Dan cerita berlanjut ketika ini ceritanya sangat ironis sih. Ketika dia ngeliat berita animator keracunan gara-gara makanan, di saat itu dia ngambil makanan untuk dinikmati ya, sambil menonton film animasi juga yang sudah ditonton sama dia sebanyak 5 kali kalau nggak salah ya. Dan film animasi itu udah ditonton juga sama Hirose Natsuko dari dia bocah ya. Jadi ditonton ulang gitu sampai dia sukses sekarang ya. Nah, sambil nonton film animasi itu, ternyata dia sambil menikmati makanan yang dia ambil tadi ya dari perusahaan ya, makanan bekal gitu. Nah, di saat tengah-tengah dia lagi nonton dan sambil menikmati makanan tersebut, dia jatuh pingsan seperti kesakitan, dan ternyata dia keracunan makanan seperti animator yang dia lihat di berita di HP-nya ya. Dan ini sangat-sangat ironi. Dan plot twist-nya adalah ketika dia keracunan tersebut, dia tiba-tiba terbangun dari keracunan tersebut, tapi di dunia yang berbeda, kayak di dunia gurun pasir antah berantah ya, yang dimana tiba-tiba dia dihadapkan oleh monster kecoa menjijikan yang itu sangat-sangat anomali ya, karena kayak pergeserannya sangat-sangat jomplang banget ceritanya. Kayak tiba-tiba kan di dunia nyata, tiba-tiba ke dunia yang dimana ada kecoa raksasa di gurun pasir gitu. Dan plot twistnya adalah dunia isekai ini adalah dunia animasi yang sedang Hirose Natsuko itu tonton ya sebelum dia keracunan makanan. Dan cukup seru ngelihat ya, bahwasannya dia masuk ke film animasi yang dia tonton berulang kali dan dia merasa itu film animasi jelek ya. Dia tiba-tiba masuk ke dunia itu gitu. Nah, cerita berlanjut karena dia tahu dunia yang dia masuki itu adalah dunia animasi film yang dia tonton berkali-kali, dia jadi tahu jalan cerita dari dunia tersebut ya. Yang itu membuat gue unik sih dari anime ini ya. Dia tahu dialog dari dunia tersebut, dia paham gerakan-gerakan atau alur dari dunia tersebut, yang dimana hal-hal tersebut mengarah ke cerita selanjutnya kalau menurut gue ya. Kayak dia tahu dunia tersebut, dan dia bakal mencegah hal-hal yang emang dia tahu untuk bakal terjadi gitu. Jadi Hirose Natsuko ini sebuah anomali yang mengubah cerita dari
dunia tersebut ya guys ya. Kurang lebih gitu sih kayak cerita selanjutnya guys. Dan selain ceritanya emang kayak cepat banget ya, saset-saset, kayak nggak ada dialog yang nggak perlu, scene-scene yang nggak perlu, jadi kayak pengenalan karakter, terus ya background karakter, terus ya langsung ke inti cerita dari keseruan anime ini, yaitu di isekainya ya, kayak saset-saset gitu. Cukup cukup nikmat ya, dinikmati ya, storytelling dari anime ini ya. Dan yang gua sangat-sangat kagumkan dari anime ini adalah visualisasi animasi yang sangat-sangat cakep, yang dimana gue nontonnya pas scene itu ada merinding ya, kayak si Natsuko tiba-tiba punya kekuatan yang dimana dia bisa menggambar, dan gambarnya itu menjadi objek yang bisa hidup ya, maksudnya jadi terrealisasikan gitu. Misalkan lu gambar kecoa terbang gitu, itu kecoa terbangnya bakal bisa hidup gitu. Nah, Natsuko punya kekuatan itu di dunia isekai ini ya, yang dimana sebenarnya kekuatan tersebut udah cukup umum ya, digunakan di karya-karya populer macam kayak One Piece juga ada ya, terusnya di Naruto ada Sai ya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tapi yang membuat beda adalah animasi. Gambarannya ini, visual animasinya bener-bener niat banget sih, sumpah. Membuat sampai gue merinding gitu nonton atau ngelihat scene ketika si Natsuko Hirose itu menggunakan jurusnya ya, jurus gambarnya itu keren banget sih. Dan gambarnya tuh kayak masih kayak apa ya, bukan storyboard sih, kayak masih kasar gitu, masih kayak ada garis-garisnya kalau misalkan lu lihat secara detail ya. Jadi kayak nggak gambaran utuh secara bagus gitu, secara coloring atau enggak kayak storyboard gitu, gambar storyboard, karena dia kan animator di bagian sutradara ya, jadi kayak gambarnya kasar ya. Mungkin ya biar terlihat realistis aja, jadi nggak terlalu nyata gitu ya visualisasi dari kekuatan si Natsuko di dunia ini, dan itu menurut gue keren sih. Dan ya itu aja impresi awal gue terhadap anime Zenzu, anime original buatan MAPPA ini, yang membuat gua tertarik untuk melihat kelanjutan dari si anime Zenzu ini. Gue lihat sih masih 4 episode ya sejauh ini ya. Gue baru nonton 1, dan 1 episode itu membuat gue tertarik untuk melanjutkan anime ini. Semoga animenya tidak turun ya, maksudnya kayak ceritanya tidak turun gitu loh, melainkan makin seru ya. Karena gue udah bisa tebak gitu, kayaknya ceritanya bakal bersangkutan dengan apa ya, alur film animasi itu gitu, ceritanya bakal bersangkutan. Karena di sisi P cerita spoiler dari setiap scan di episode 1 ini gitu, cerita film animasi itu, dan itu cukup dark ya, kayak ada kematian karakter supportnya, terus ya akibat kematian karakter support itu si MC-nya, si yang siapa tuh gue lupa ya, bentar, si Braveheart Look itu depresi ya. Ini cukup dark ya film animasi yang ditonton sama Hirose Natsuko ini ya. Untuk bocah berumur 7 tahun kali ya, pertama kali si Hirose Natsuko nonton film animasi ini, kayak dia berusia 7 tahun ya. Dan film animasi ini cukup dark ya, si Braveheart Look ini depresi gara-gara kematian Unio ya. Dan itu menyeramkan sih buat bocah 7 tahun untuk menonton film animasi yang bercerita dark seperti ini ya. Tapi ya itu menurut gue anime Zenzu ya, pendapat gue terhadap anime Zenzu yang mungkin akan gue lanjutkan sampai tamat. Tergantung sih, kalau misalkan episode 4 udah kayaknya gue bakal drop ya. Kalau dilihat dari Mal sih skornya nggak terlalu buruk-buruk amat, kayak 7,23 ya, dan rankednya jauh ya, 3000, popularitinya juga 2000. Tapi member dari anime ini di My Anime List gue lihat 73.139 orang. Jadi cukup banyak orang yang menonton anime ini harusnya ya. Gue gak tahu kalian udah nonton anime ini atau belum. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton ya. Ini seru banget sih animenya. Dari segi visual dan cerita lumayan menarik untuk diikuti. Yaudah, mungkin itu aja pendapat gue terhadap anime Zenzu. Gimana pendapat kalian terhadap anime ini? Silahkan drop di kolom komentar, gue pengen tahu. Yaudah, kalau gitu kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye. Sayonara.